Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Fauzi Yasin, Prodi Manajemen Pemasaran 2023 dengan mata kuliah Advertising and Promotion Practice. Di sini saya akan membuat video mengenai Advertising and Promotion Practice guna menyelesaikan ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Aulia Rahman SM MM. Nah, langsung saja di video kali ini saya akan membahas topik mengenai Advertising and Promoting Practice. Dalam pertama, yaitu dalam Advertising and Promotion Practice itu terdapat IMC atau bisa disebut juga dengan Integrated Marketing Communication. Integrated Communication Practice, Integrated Marketing Communication. Nah, topik ini ada di advertising karena ini sangat relevan di era digital saat ini. Karena kita lihat konsumen sekarang itu tidak hanya melihat dalam satu saluran komunikasi saja, tapi mereka melihat iklan itu di TV, di media sosial, email, billboard, dan masih banyak lagi yang bisa dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Nah, bagaimana nih kita sebagai pemasar bisa memastikan bahwa semua pesan, semua iklan yang kita buat itu diterima konsumen, itu konsisten. Jadi IMC di sini berperan ya, Integrated Marketing Communication. Nah, sini saya jelaskan pengertian Integrated Marketing Communication atau IMC. IMC itu ya seperti ini, adalah sebuah proses di mana proses strategis yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, mengeksekusi, dan mengevaluasi ya dari ketiga tersebut itu dirangkai serangkaian komunikasi merek yang terkoordinasi, terukur, dan persuasif. Jadi dari tujuan-tujuan tersebut, tujuannya untuk menyampaikan pesan yang konsisten. Jadi pesan iklan yang tersampaikan itu konsisten, jelas, dan meyakinkan kepada audiens yang dituju. Konten yang diberikan kepada konsumen itu jelas, baik konsumen, pelanggan, calon pelanggan, maupun audiens internal seperti karyawan. Jadi ibaratnya itu semua pesan yang kita berikan itu semua sama, jelas, tidak ada yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, saya berikan contohnya. Jadi jika sebuah merek e-commerce yang terkenal seperti Tokopedia, nah itu mengadakan kampanye promosi akhir tahun contohnya. Di pesan yang disampaikan di iklan TV, di media sosial Instagram, aplikasi mobile, hingga email, pelanggan, semuanya pesannya sama. Pesannya membuat pesannya itu sama semua dengan gaya dan tampilan yang selaras. Jadi tidak ada perbedaan antara ya platform ini, platform itu, media ini dan ini, konsumen ini dan ini, itu semua sama. Oke, jadi itu definisi dari IMC, Integrated Marketing Communication. Selanjutnya ya ini tadi ya definisinya ya. Nah, komponen utamanya itu
IMC itu ada jalur komunikasi ya. Jadi komunikasi jalur komunikasi IMC itu ada 6 jalur ya. Ternyata banyak sekali ya, 6 jalur komunikasi dari IMC tersebut. Nah, yang pertama nih saya jelaskan yaitu iklan, advertising ya. Nah, iklan itu adalah bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan menyampaikan pesan kepada khalayak luas melalui media berbayar. Jadi kita bisa melihat di TV, mendengarnya di radio, dan membaca di surat-surat kabar. Bahkan kita dapat melihat di YouTube. Kadang iklan itu muncul ya di YouTube, kadang yang sering mengganggu saat kita menonton YouTube. Contohnya ya, contoh nyatanya seperti iklan Indomie nih. Ya, siapa yang sering makan Indomie? Yang sering kita lihat ya di TV-TV yang sangat menggugah selera ya. Itu tidak hanya menyampaikan kelezatan saja, tapi juga mengajak kita merasakan kedekatan keluarga. Kita lihat di iklan ini ya, kebersamaan, ya, membantu gotong royong itu kan ada tampilan skin dimana karakternya itu mengajarkan banyak hal, tidak hanya menunjukkan kelezatannya saja. Nah, itu adalah salah satu contoh iklan yang membangun emosi, membangun persepsi yang positif. Itu contohnya ya. Nah, yang kedua itu ada promosi penjualan atau sales promotion ya. Sales promotion. Nah, sales promotion itu promosi penjualan adalah metode untuk mendorong konsumen melakukan pembelian secara langsung dan cepat. Nah, di promosi itu ya sama kayak advertising, tapi dia melakukan pembelian secara langsung, mendorong. Jadi kayak menarik langsung, jadi hayo gitu. Nah, contohnya itu ya seperti promosi-promosi yang ada di sekitar kita itu, diskon 50%, beli 2 gratis 5 ya, yang seperti itu ya, beli 2 gratis 1, enggak mungkin ya beli 2 gratis 5 ya. Nah, flash sale di e-commerce, nah, dan juga voucher cashback hanya berlaku hari ini ya. Itu kata-kata dan promo-promo menarik tersebut akan menarik perhatian konsumen, dan dia akan seperti ada apa ya, hasrat untuk membeli, hasrat untuk mencoba, hasrat untuk ingin melakukannya ya. Jadi promosi ini sangat-sangat efektif ya, karena memiliki batas waktu. Jadi seperti konsumen itu diberikan batas waktu ya. Jika tidak hari ini, besok harga naik. Nah, itu jadi ada hasrat untuk ingin segera karena takut kehabisan atau mungkin harganya takut naik. Nah, jadi memiliki batasan waktu menciptakan urgensi di masyarakat. Nah, selain itu hasil dari promosi ini mudah diukur. Nah, misalnya berapa banyak kupon yang sudah terjual, diskon yang sudah dipakai, dan digunakan beberapa transaksi yang sudah digunakan yang terjadi selama promosi berlangsung, itu dapat diukur dengan gampang karena ada batasan waktu. Misal hari ini diskon 2 gratis 1, ya hari itu saja berapa orang konsumen yang datang membeli 2 gratis 1. Nah, itu akan dapat mudah diukur lah. Nah, selanjutnya ada hubungan masyarakat, public relation atau disingkat PR. PR ini berfungsi untuk menjaga reputasi perusahaan atau merek di mata publik ya. Jadi public relation seperti humas ya. Nah, teman-teman yang pernah ikut berorganisasi ya, humas itu seperti public relation, hubungan masyarakat. Nah, ini dilakukan itu melalui ya media sosial, komunitas, pemerintah,
hingga karyawan internal. Jadi public relation itu luas ya, tidak hanya dengan konsumen tapi banyak pihak. Nah, contoh dari public relation ini adalah kampanye CSR. Nah, CSR itu apa ya? Customer apa ya? CSR. Nah, CSR yang dilakukan oleh Unilever seperti kegiatan pembersihan sungai atau edukasi kesehatan masyarakat. Meskipun bukan iklan langsung, kegiatan ini memperkuat citra positif perusahaan. Nah, jadi tidak hanya Unilever itu membuat produk-produk saja, tapi perusahaan itu memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar. Jadi nggak hanya membuat perusahaan yang hanya menguntungkan dirinya saja, tapi masyarakat sekitar, pemerintah, dan yang lainnya itu harus merasakan keberadaan dari perusahaan tersebut. Nah, itu ya. Nah, yang selanjutnya ada visibilitas merek atau brand visibility. Nah, brand visibility ini adalah cara untuk memperkenalkan merek secara tidak langsung. Nah, seperti melalui penempatan produk dalam film, sponsor acara, atau branding di konser musik. Nah, kita pernah nih melakukan mengikuti sebuah acara, kadang teater atau di televisi ya, di film-film itu kadang nyelempit ada iklan ya. Contohnya lagi ngapain tiba-tiba dia menawarkan sebuah produk, ya itu tuh visibilitas merek. Jadi kayak secara tidak langsung tuh dia mengiklankan produknya. Nah, itu contohnya ya, misalnya ada di film karakternya itu menggunakan laptop Asus. Nah, jadi secara tidak sengaja kameranya itu menyorot di logo Asus tersebut ya. Jadi atau logo adalah bentuk brand visibility. Nah, strategi ini bertujuan agar mereknya itu terlihat sebagai bagian dari gaya hidup audiens. Selanjutnya ada platform digital. Digital platform. Ini ya selanjutnya ya. Nah, saat ini semua media tradisional itu memiliki versi digital. Nah, seperti situs web, media sosial, aplikasi, dan email marketing adalah bagian dari platform digital tersebut. Nah, keunggulan digital ini kita dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen, menyesuaikan pesan secara real time. Nah, contoh-contohnya ya kampanye digital seperti yang ada di Dove, merek sabun terkenal ya, Real Beauty, yang itu viral di YouTube, di media sosial, menciptakan diskusi luas tentang standar kecantikan. Selanjutnya ada personal contact. Nah, itu yang terakhir ya. Nah, meskipun sederhana, komunikasi tatap muka itu masih penting. Contohnya tenaga di menjual, petugas customer service, rekomendasi dari teman. Kontak personal ini lebih emosional karena melibatkan kepercayaan dan empati. Jadi komunikasi tatap muka ini ya terjadi antara tatap muka ya, dari teman, dari ayah ke anak, itu bisa terjadi ya. Lalu selanjutnya ada IMC, itu ada ini communication pathway ya. Ini ada banyak sekali ya, 6 ya, ada advertising, self promotion, public relation, brand visibility. Nah, ini jadi ada banyak sekali. Nah, jadi contohnya advertising ada TV, radio, self promotion itu ya diskon, kupon, majulah ini di friend. Brand visibility ini ya kita platform ya, personal kontak. Nah, ini ya bisa dibaca. Nah, dalam IMC ini salah satu kunci suksesnya ya konsisten. Harus konsisten, artinya pesan TV ya, semua media-media yang ditawarkan itu harus memiliki nada tampilan visual yang pesan yang sama. Misalnya jika kita kampanye langsung tema ramah lingkungan ya, iklannya, postingannya ya, CSR-nya ya menguatkan tema tersebut. Nah, dari
IMC itu pesannya tuh dibagi dalam 3 jenis ya. Ada paid media, outlet media, dan earned media. Paid media itu seperti iklan berbayar di TV. Lalu yang outlet media itu seperti website resmi, aplikasi, dan akun media sosial. Nah, selanjutnya ada earned media, publisitas gratis seperti ulasan-ulasan konsumen di Google itu kan gratis ya. Berita media dan konten-konten viral itu kan gratis. Selanjutnya ada struktur industri IMC. Nah, ini sudah saya jelaskan ya tadi ya. Jadi IMC itu ada 4 elemen utama, yaitu ada pengiklan, agensi, media, penyedia jasa. Nah, pengiklan itu ya mereka yang memilih merek, ya seperti brand-brand itu yang memiliki keputusan utama. Nah, agensi itu menyusun strategi dan yang menciptakan itu. Seperti contohnya ya agensi yang terkenal ya ada Ogilvy, Dentsu, dan Narada, itu contoh-contoh agensi periklanan ya. Selanjutnya ada media itu banyak, ada media cetak TV, digital, media sosial ya. Selanjutnya ada penyedia jasa. Nah, penyedia jasa itu banyak ya, ada fotografer, ada produksi video, nah itu kan yang membuat dari konten iklan tersebut kan dibuat dari penyedia jasa tersebut. Selanjutnya ada tantangan IMC ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi ada advertising, media, agensi, dan supplier. Nah, dalam langsung saja ya. Jadi dalam IMC ini tantangannya itu ada banyak ya tantangannya ya. Jadi untuk menerapkan IMC ini, yang pertama itu antar tim tuh koordinasinya harus kuat. Nah, jadi antar tim, antar agensi itu harus terjaga. Kedua, menjaga konsistensi di banyak media, harus konsisten antara media tersebut dan media ini. Selanjutnya ada adaptasi tren baru. Jadi kita harus update terus ya mengenai tren-tren yang baru. Jadi tidak stuck hanya di itu saja. Satunya, kita harus evaluasi, mengukur efektivitas kampanye secara menyeluruh ya. Jadi kita harus mengevaluasi, mengukur ke perkembangan kita ya. Nah, jadi kesimpulannya dari yang saya jelaskan semuanya tadi, IMC itu ya fondasi penting dari pemasaran modern. Jadi IMC itu yang menyatukan semuanya, yang menyatukan strategi perusahaan menciptakan pesan merek yang kuat, konsisten, dan relevan. Jadi IMC itu enggak hanya pemasaran, tapi ya jangka panjang, hubungan jangka panjang dengan konsumen. Jadi seperti itu ya. Jadi dari advertising promotion itu di dalamnya tuh bisa digunakan dengan salah satu cara, yaitu IMC atau Integrated Marketing Communication. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.